Roy Suryo itu sekarang jadi tersangka. Kita tidak tahu persis kan. Itu karena apa sih? Karena menuduh ijazah Jokowi palsu? Atau karena soal lain? Misalnya menimbulkan keonaran, menimbulkan kegaduhan, membuat berita bohong atau apa? Nah, kalau masalahnya ijazah palsu, saya sependapat dengan Pak Susno Duaji. Sependapat juga dengan Pak Jimli. Dan itu sudah saya katakan bulan Maret yang lalu kan, habis hari raya ketika saya pidato di kampus di Jogja itu. Gitu. Kalau itu mau dibawa ke pengadilan, Roy Suryo itu ada dua. Satu, pengadilan tuh harus membuktikan ijazah itu benar asli atau tidak. Iya kan? Kalau nanti di pengadilan lalu tiba-tiba dinyatakan Roy Suryo bersalah padahal masalah utamanya dia menuduh palsu, harus dibuktikan dulu. Dan yang membuktikan ijazah itu palsu atau tidak bukan polisi, harus hakim yang mengusulnya. Polisi itu hanya mengimpun alat bukti lalu dijadikan bukti di persidangan. Polisi tidak boleh menyimpulkan ini asli, gitu. Tidak boleh. Jadi harus diputuskan. Oleh sebab itu senarionya dua menurut saya. Satu, di pengadilan Roy Suryo itu sendiri nanti akan mengatakan begini. Roy Suryo akan mendesak, ini buktikan dong dulu bahwa itu asli. Saya tuduh itu palsu, mana aslinya? Kan gitu. Bisa begitu ya? Nanti. Ya bisa begitu, memang begitu kan? Iya. Mana aslinya? Kalau saya nuduh palsu lalu aslinya tidak ditunjukkan, mana? Karena logikanya adalah harusnya gugatan soal ijazah dulu yang diproses, baru kemudian pencemaran nama baik kan? Baru dia pencemaran nama baik kalau ini terbukti palsu. Ini terbalik Pak Mahfud. Ini sekarang pencemaran nama baiknya dulu yang diproses. Iya, tapi nanti di dalam kan penasihat hukumnya dan hakimnya harus membalik logika ini. Kalau tidak begitu nanti kacau hukum. Atau begini, pengadilan ini nanti akan memutuskan begini. Dakwaan ini tidak dapat diterima. Tuntutan ini tidak dapat diterima. Karena apa? Karena pembuktian tentang keasliannya tidak ada. Oleh sebab itu dipersilakan dulu dibawa ke pengadilan lain untuk pembuktian. Oh begitu juga. Bisa ada, kalau begitu. Kalau mau adil begitu dong. Iya. Ya, ini pendapat dari Profesor Mahfud ya teman-teman, yang meragukan atau menyangsikan landasan dituduhnya atau ditetapkannya Roy Suryo ini tersangka sebenarnya apa gitu. Jadi Prof Mahfud di sini coba mempertanyakan dasarnya apa Roy Suryo CS ini jadi tersangka ya. Secara prosedur tadi sudah dijelaskan. Tapi kita akan simak bantahan dan sanggahan dari advokat Bang Zulkifli ya teman-teman. Nah, bagaimana videonya? Yuk kita simak dulu bareng-bareng. Ini melihat sudah sangat tepat polisi dalam hal penetapan tersangka ini, artinya sudah dinaikkan ke tingkat penyidikan. Sudah sangat tepat. Justru saya ingin mengomentari apa yang disampaikan oleh Prof Mahfud ya, karena di diskusi ini saya pernah juga menyampaikan bahwa Prof Mahfud ini sering offset juga. Mahfud itu kan adalah guru besar hukum tata negara. Dalam tidak semua orang ya Prof ya memahami hukum pidana ini, termasuk saya, walaupun kami sama-sama advokat ini, tapi tidak seluruhnya yang kita pahami. Nah, salah satu offsetnya Pak Mahfud ini adalah dia meminta diapakan dulu, dibuktikan dulu di pengadilan bahwa ijazah itu asli itu tidak. Toh dia kan alumni UGM juga, mengajar juga di UGM, kan tahu dia itu betul atau tidaknya. Benar atau tidaknya, apalagi itu rektor sudah berulang kali menyampaikan bahwa Jokowi ini benar kuliah di sini dan benar-benar tamat. Berulang kali diminta, bahkan diperlihatkan ketika Rusrio datang ke UGM, diperlihatkan ini transkripnya, ini nilainya, ini hasil KKN-nya, ini dan segala macamnya ditampilkan. Tapi kok publik lebih percaya narasi-narasi yang ini kan orang-orang punya gangguan mental ini, Rosurio, Rismon, Tifa, itu kan orang-orang yang punya gangguan mental ini. Tapi justru kok orang punya gangguan mental ini dipercaya gitu. Saya pertanyakan juga nih. Kan jelas yang mengeluarkan itu sudah menyatakan sah dan asli. Mabes Polri juga sudah menyatakan itu identik. Teman-teman seangkatannya pun sudah menjamin saya memang kuliah, saya temannya. Saya sendiri pernah ngirim dulu. Kalau dibalik lagi dari pihak kubu sebelah, orang yang menyatakan itu sah dan otentik itu justru yang offside karena mereka yang diperkarakan. Bukan kewenangan mereka juga, contohnya Bareskrim bukan kewenangan Bareskrim juga menyatakan ya, ini. Yang memeriksa itu memang Bareskrim, yang punya alat laboratorium forensik itu memang Bareskrim. Kalau di Sumatera ini dulu di Medan ya, sekarang ada di Pekanbaru. Itu kan memang situ.
Memang dia menyatakan, tapi dia tidak menyatakan ini asli atau sah. Dia menyatakan apa yang ditelitinya dibandingkannya dengan pembanding itu identik katanya. Pembanding itu bukan satu, puluhan yang sama-sama itu identik dengan pembanding katanya. Lalu kita tetap aja harus apa yang dikatakan Rosario ini kita harus percaya. Nah, anehnya lagi, begitu dia diperiksa kemarin, begitu keluar itu ada juga yang menyatakan bahwa Rosario ini adalah pahlawan revolusi. Perang di mana dia? Pakai akal sehat dong. Kalau saya melihat ini kasus enteng aja, kasus remeh-temeh, tidaklah begitu sulit untuk membuktikannya. Tapi karena banyak pihak yang terlibat di sini, sebetulnya memusuhi Jokowi itu kan hanya 3. Yang memusuhi Jokowi hanya 3. 1 HTI, 2 FPI, dan yang ketiga terakhir nih PDIP yang menjadi musuh Jokowi itu. Nah, tapi di sini juga banyak yang memonceng. Yang memonceng itu siapa? Ya orang-orang yang kepentingannya terdegradasi oleh kebijakan-kebijakan Jokowi. Siapa itu? Ya itu salah satunya para koruptor. Siapa yang para koruptor itu? Ya pembebasan Petral, Syed Rizal Khalid dan kawan-kawan dan sebagainya lah. Nah, inilah yang terjadi, makanya bukan dalam penyelidikan. Maksudnya ini poin ini Bang Zul mengatakan bahwa 8 tersangka ini salah satu kelompok yang diboncengi oleh 3 entitas tadi yang benci sama Pak Jokowi itu. Iya, yang memusuhi Jokowi itu cuma 3 entitas tadi yang memusuhi Jokowi itu. Dan memanfaatkan 8 tersangka ini. Iya, di samping itu kan juga ada kelompok-kelompok para koruptor yang merasa kepentingannya terganggu selama Jokowi berkuasa. Nah, inilah yang merasa tidak senang. Ya, ini dia juga ikut. Kalau dari sisi kontestasi yang kalah, rasanya sudah agak mulai move on dia ya, sudah nggak begitu lagi. Tapi kalau dari yang 3 entitas tadi itu memang dendamnya kusuma. Kenapa? Karena dia sendiri yang menyatakan bahwa HTI itu minimal akan membuat 10 hoak dalam sehari katanya. Begitu dia dibubarkan dulu. Nah, sekarang kan terbukti bahwa hoak itu berseleweran. Ya, itu ya teman-teman penjelasan dari Bang Zulkifli tentang Profesor Mahfud yang dinilai offside karena bukan pakar hukum pidana, tapi pakar hukum tata negara. Walaupun saya pernah dengar pernyataan Profesor Mahfud sebagai profesor, mau dia tata negara ataupun pidana, dia harus bisa menjelaskan hukum itu dengan baik karena gelarnya sudah profesor. Jadi tidak dibedakan mau ini pidana, ini tata negara. Cuman yang saya pertanyakan begini ya, Profesor Mahfud pernyataannya seperti itu, UGM sudah menyatakan asli, Bareskrim sudah melakukan uji forensik dan asli. Nah, ini yang menurut saya aneh kalau tidak puas juga teman-teman. Maka saya setuju dibawa ke pengadilan untuk apa? Untuk menyelesaikannya, karena harus ada hakim, penengah, ya harus ada juri, harus ada yang menyatakan siapa yang benar, kubu Rosario atau Pak Jokowi. Sehingga apa? Nanti hasil dari persidangan itulah yang akan kita pegang bersama ya teman-teman, akan kita pegang bersama bahwa ini loh putusan pengadilannya, ijazahnya misalnya asli gitu teman-teman, ataupun Rosario yang menang, walaupun kemungkinannya saya rasa kecil ya karena UGM sudah menyatakan asli. Dan rasa-rasanya kalau kita bicara logika ya, misalnya Pak Jokowi bisa kerja di perusahaan kertas ya waktu lulus kuliah, waktu itu kan dia belum siapa-siapa, bisa jadi wali kota dia belum siapa-siapa, ya masakan dia harus sampai membuat ijazah palsu dari UGM padahal dia belum siapa-siapa waktu itu. Emang bisa semudah itu? Nah, ini kan logika sederhana aja ya teman-teman, yang tidak masuk akal kalau dibilang ijazah Pak Jokowi ini palsu, skripsinya juga ada ya. Kalau masalah Pak Jokowi lupa tahun dia KKN misalnya, wajar, sudah puluhan tahun lulus, kita aja kadang lupa SD itu kita tahun berapa misalnya, kita pasti ada lupanya juga. Jadi hal-hal receh seperti ini dijadikan kesimpulan untuk mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu, buat saya ini sebuah tindakan gegabah dari orang-orang yang ngakunya ilmuwan ya teman-teman. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Coba tambahkan di kolom komentar. Itu saja video kali ini, terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.